Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Herunisa, dan di video kali ini kita akan belajar cara mengukur impedansi pada suatu sistem dengan menggunakan alat yang dinamakan slotted line. Pengukuran ini dapat dilakukan jika kita mengetahui VSWR dari sistem tersebut dan juga posisi Vmax dan Vmin pada slotted line. Supaya tidak makin penasaran, silakan saksikan video berikut ini. Di sini saya ingin memperlihatkan skema dari slotted line, di mana pada slotted line, kalau kita lihat di sini, kabel adalah yang berwarna hijau ini, dan slotted line di dalamnya terdapat suatu jarum, di mana jarum ini bisa bergerak dengan bebas, di mana dari jarum ini akan diukur tegangan ataupun VSWR-nya. Di sini kalau kita lihat terdapat skala, di mana kita dari sini bisa mengetahui di mana posisi dari Vmax dan di mana posisi dari Vmin. Ini adalah slotted line, dan skema pertama yang kita lakukan untuk mengukur impedansi adalah kita tempatkan slotted line pada beban. Kita tempatkan pada beban, kemudian si jarum ini, si probe ini, kita geser-geser sepanjang saluran transmisi, sehingga kita nanti akan mendapatkan distribusi tegangan di sepanjang saluran transmisi. Nah, untuk mengetahui berapa besarnya beban, data yang harus kita cari adalah nilai Vmax dan nilai Vmin, di mana dari Vmax dan Vmin ini kita akan mendapatkan angka VSWR dari sistem. Kemudian, yang kita cari adalah jarak minimum yang pertama, kita sebut dengan D-1, dan jarak minimum yang kedua kita sebut D-2. Dari dua data ini, berarti kita akan mendapatkan besarnya lambda per 2, dan kemudian kita akan menghitung beban. Dimana kalau kita lihat, pada dasarnya ternyata beban itu adalah pergerakan dari nilai V minimum yang menuju ke beban sejauh D minimum 1. Yang artinya dari V minimum jika akan ke beban, pada Smith chart kita melakukan gerakan berputar berlawanan arah jarum jam. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada contoh soal berikut. Misalkan dari pengukuran dengan slotted line didapatkan Vmax adalah 3 volt dan Vmin adalah 1 volt. Dan jarak antara dua minimum yang berurutan adalah 50 cm, dan jarak antara beban dengan minimum yang pertama adalah 20 cm. Pertanyaannya, berapakah beban? Dari sini kita ketahui bahwa VSWR adalah 3, dan D-2 dikurangi D-1 adalah 0,5 meter, yang artinya dia sama dengan lambda per 2, yang berarti lambdanya adalah 1 meter. Dan kita ketahui bahwa di soal dikatakan jarak antara beban dengan minimum pertama adalah 20 cm, berarti ini adalah D-1, di mana jika dinyatakan dalam lambda, berarti D-1 adalah 0,2 lambda. Sekarang kita lihat, angka pertama, kita gambarkan lingkaran R sama dengan VSWR sama dengan 3. Selanjutnya, kita gambarkan lingkaran koefisien refleksi konstan, di mana posisi Vmax ada di sebelah kanan dan posisi Vmin ada di sebelah kiri. Dan sekarang kita ingin menentukan posisi dari beban. Kita lihat lagi di rangkaian. Tadi telah saya katakan, dari Vmin ke beban, berarti kita bergerak menuju beban sejauh D-1. Pergerakan menuju beban di Smith chart adalah pergerakan yang berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi sekarang, dari Vmin ke beban, kita bergerak
berlawanan arah jarum jam sejauh berapa? Sejauh 0,2 lambda. Jadi kalau kita lihat kalau Femin posisinya di 0,0 lambda, maka sekarang untuk bergerak berlawanan arah jarum jam sejauh 0,2 lambda, maka posisi kita harus ada di garis yang berwarna hijau ini di 0,3 lambda. Berarti sekarang dari Femin kita bergerak berlawanan arah jarum jam dengan gerakan yang ditandai dengan busur yang berwarna kuning ini, yang berarti posisi beban ada di titik yang berwarna hijau ini. Dari video tadi, kita telah belajar mengukur impedansi dari saluran transmisi dengan menggunakan slotted line yang posisinya ada di beban. Nah, di video berikutnya, kita masih belajar cara mengukur impedansi dengan menggunakan slotted line, tetapi posisi slotted line ada di tengah-tengah saluran transmisi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.